Suatu saat kakeknya ini sebelum kelahiran Rasulullah SAW dan sebelum kelahiran ayahnya ayahnya Nabi Muhammad SAW. Suatu saat kakeknya ini pernah bernazar, jamaah sekalian. Kalau seandainya aku ini punya anak 10, kata kakeknya ini, maka 1 orang akan aku korbankan. Ya, kenapa? Karena ketika itu anaknya cuma baru masih sedikit. Siapa anaknya daripada kakeknya Rasulullah SAW? Pertama ada yang kita kenal Sayyidina Hamzah. Kemudian siapa? Sayyidina Abbas. Kemudian siapa lagi? Arwa. Kemudian siapa lagi? Sofia. Itu merupakan daripada bibinya Sayyidina Muhammad SAW dan lain sebagainya. Coba perhatikan. Ketika dia mengucapkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala jadikan kakeknya tersebut ini memiliki 10 orang anak. Dan ternyata dia ingat dengan ucapannya. Kalau seandainya saya nanti punya anak 10, maka 1 orang akan saya korbankan, kata kakeknya. Ternyata sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 orang putra, semuanya laki-laki. Ya, kemudian kakeknya ini ingin melakukan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diucapkan, dan dengan cara apa? Mengundi dia. Ini kakeknya ini mengundi, karena semuanya anaknya ini apa? Disayang sama dia semua. Dan ternyata ketika itu jamaah sekalian, ketika sudah dapat undian, yang keluar ternyata ayahnya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Abdullah ternyata yang keluar itu pada saat itu. Abdullah adalah anak yang paling disayanginya. Paham? Abdullah adalah anak yang paling disayangi oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW di antara putra-putra yang lainnya seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas dan yang lainnya. Abdullah adalah anak yang paling disayanginya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, karena dia rasa sayang banget dia sama anaknya. Aduh, kenapa harus Abdullah yang keluar? Dia coba lagi. Dengan cara apa? Melakukan sebuah ini lagi. Ternyata yang keluar pun siapa? Abdullah lagi. Dilakukan hal yang sama, yang keluar siapa? Abdullah lagi. Ayahnya Rasul SAW ini ketika Nabi Muhammad belum dilahirkan ya. Ternyata 10 kali melakukan hal tersebut, ternyata yang keluar itu Abdullah lagi. Karena sayang kakeknya Rasulullah SAW dengan Abdullah, sehingga jemaah sekalian, ketika satu nama Abdullah keluar, maka kakeknya Nabi Muhammad SAW mengganti dengan berapa? 10 ekor unta. Paham nggak? Satu keluar nama Abdullah diganti dengan 10 ekor unta. Diundi lagi, ternyata yang keluar Abdullah lagi 20 sampai 10 kali, dan ternyata jemaah sekalian sampai 10 kali akhirnya kakeknya Nabi Muhammad SAW mengeluarkan apa? Untuk membayar daripada ucapan dia menyembelih 100 ekor unta. Tuh. Untuk apa? Untuk menyelamatkan anaknya. Siapa anaknya? Abdullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah ini ketika dia belum menikah dengan Sayyidatina Aminah, jamaah sekalian, adalah sosok pemuda yang tampan. Jadi setiap kali dia lewat, setiap kali ayahnya Rasulullah SAW ini lewat, jamaah, itu selalu ada wanita itu yang cinta dengan dia. Paham? Tapi Abdullah ini tidak seperti laki-laki yang lainnya. Ya, tidak tebar pesona, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Yang cinta dengan dia itu banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan beliau dengan dengan Sayyidina Aminah. Coba kita lihat, coba perhatikan teman sekalian. Ini sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ibu perhatikan. Rasulullah SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertemu dengan Sayyidina Aminah, ibunda daripada Rasulullah SAW. Aminah artinya adalah amanah, wanita yang bisa dipercaya, wanita yang bisa menyimpan rahasia, wanita yang tidak pernah berbohong. Jadi dari segi nasab saja, dari ayah dan dari ibu ini sudah ketemu. Paham? Antara Aminah dengan Abdullah. Aminah adalah wanita yang suci, wanita yang tidak pernah berbohong. Paham ya semuanya ya? Nih. Kemudian ketika ayahnya Rasulullah SAW masih muda, kita lanjutkan lagi. Ada seseorang yang cinta dengan Abdullah dan dia itu ingin menikah dengan Abdullah. Jadi dilihat di pancaran wajahnya sini jemaah, Sayyidina Abdullah itu ketika dia masih muda, di dahinya sini sudah terpancar cahaya. Paham? Di dahinya sini sudah terpancar cahaya. Kenapa? Karena nanti bakalan lahir daripada beliau seorang nabi yang mulia. Istri pahami? Lahir sehingga apa? Banyak wanita-wanita yang jatuh cinta sama dia. Namun sayang, pemuda
wanita-wanita yang lain ditolak sama beliau dan dia lebih memilih Sayyidatuna Aminah. Paham ya? Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemulah kedua manusia mulia ini dan akhirnya beliau menikah dan dikaruniai seorang putra bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika lahir belum pernah melihat wajah ayahnya seperti apa, belum pernah menatap wajah ayahnya jamaah sekalian. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, fenomena yang terjadi yang ada di kota Mekah saat itu jamaah sekalian, di kitab-kitab orang-orang Nasrani, di kitab-kitab Taurat, di situ dijelaskan ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW ada bintang yang namanya Ahmad. Jadi di kitab mereka itu, di kitab Taurat nanti ada bintang yang namanya bintang Ahmad. Dan bintang ini, kalau seandainya ada bintang ini, itu tandanya apa? Bakalan lahir seorang nabi yang terakhir. Oleh karenanya, ketika mereka tahu bahwasanya ada bintang Ahmad, semua orang-orang Nasrani pada saat itu berpesan mereka kepada anaknya, dan dia tahu tempat lahir nanti di sini. Ketika nanti ada pohon-pohon kurma yang tadinya mungkin tidak berbuah tiba-tiba menjadi berbuah, dan disitulah nanti tempat kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Dan mereka sampai membuat tempat, mereka sampai membuat tenda untuk apa? Hanya untuk bertemu dengan kekasihnya, hanya untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian jamaah sekalian, seiring dengan berjalannya waktu, saya lanjutkan kisahnya. Kemudian ada bintang yang namanya Ahmad. Ini merupakan apa? Bintang yang ada, yang saya katakan tadi di dalam kitab-kitab mereka. Lahirlah Rasulullah SAW. Paham ya? Lahir Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir, orang-orang Arab itu jemaah sekalian tidak seperti orang kita di sini. Kebiasaan mereka itu orang Arab, ketika ada bayi lahir, jadi mereka yang ada bayi lahir itu diletakkan di Ka'bah. Kalau seandainya misalnya si A lahir, bayinya ditaruh di Ka'bah, si B lahir ditaruh di Ka'bah, termasuk siapa? Sayyidatuna Aminah. Ketika anaknya lahir, maka Rasulullah SAW diletakkan di Ka'bah. Paham? Tujuannya untuk apa? Nanti bakalan ada yang mengambil. Jadi untuk menyusui. Paham ya? Hanya untuk menyusui, disusui. Nah, ketika itu jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW dia sudah ada di pangkuan kakeknya jamaah. Ketika dia sudah ada di pangkuan kakeknya ini mengumpulkan semua orang-orang yang ada di kota Mekah. Semuanya ada di situ. Ada yang punya anaknya sama nih Pak ya, lahirnya sama, mungkin hanya selisih beberapa hari saja. Mereka menamakan anaknya Abdul Uzza, mereka menamakan anaknya dengan nama-nama berhala. Tetapi kakek Nabi Muhammad SAW ketika semua orang sudah berkumpul, dibuatkan makanan. Daripada bentuk syukur kakeknya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dikaruniai seorang cucu yang luar biasa. Kemudian jemaah sekalian, dikumpulkan semua orang. Sudah kumpul, mereka semuanya ingin tahu kenapa, karena kakeknya Nabi Muhammad SAW ini itu termasuk apa? Termasuk seseorang pembuka besar daripada suku Quraisy. Semua sudah berkumpul, hanya ingin tahu siapa sih nama anak tersebut, siapa sih namanya. Ketika dia sudah berkumpul, disebutkanlah oleh kakeknya. Sampai itu aku namakan anak ini, aku namakan cucu saya ini dengan nama Muhammad. Paham? Aku namakan anak ini dengan nama Muhammad. Semua orang-orang yang ada ketika itu yang mendengar menertawakan jamaah sekalian. Ditertawakan, Muhammad, apa Muhammad? Kami baru dengar namanya Muhammad. Di sini nggak ada yang namanya Muhammad. Antum memberikan nama Muhammad. Nah, aku berikan anak cucu saya ini namanya Muhammad. Setelah itu jamaah sekalian diletakkanlah di samping Ka'bah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3 ada beberapa bayi di situ. Kemudian korelasinya, ketika ada beberapa bayi di sana yang memberikan susuan, yang menyusui Rasulullah SAW adalah siapa? Siti Halimatu Sa'diyah. Halimah ini artinya apa? Halimah adalah wanita yang sangat sabar. Jadi kalau seandainya tadi Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Sayyidatuna Aminah, manusia, wanita yang amanah, yang jujur, kemudian melahirkan seorang anak yang luar biasa Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertemulah dia dengan Halimatus Sa'diyah, wanita yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halimah ini ketika dia berjalan jamaah, jadi gini Bu, ketika di kota Mekah itu mereka mencari ada nggak orang-orang yang mau menyusui kan? Datang nih, misalnya ada rombongan pertama datang rombongan pertama. Halimah ini jalannya duluan bersama suaminya. Dia bawa keledai.
Dia jalan duluan. Tiba-tiba jamaah sekalian, ada rombongan yang dari belakang. Di belakang itu mendahului Halimatus Sa'diyah. Sehingga apa? Bayi yang pertama diambil oleh orang lain. Paham? Kemudian yang kedua lagi, dia jalan lagi. Di belakang pun ternyata ada lagi yang menyusul kereta dia. Ternyata apa? Dia sudah sampai ke Ka'bah lebih awal. Dan ternyata bayi yang kedua pun diambil oleh orang tersebut. Dan terakhir jamaah sekalian, sampai Halimah itu ya Allah mengatakan sama suaminya, ayah, kenapa kita seperti ini? Kita sudah 2 kali dilalui oleh orang. Apakah mungkin bisa kita nanti di sana? Apakah masih ada nanti? Insya Allah. Nah, akhirnya jamaah sekalian ketika sampai ke Ka'bah, ternyata jamaah sekalian ada di situ yang terakhir adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibuka, dilihatnya pancaran nur daripada wajah bayi tersebut luar biasa. Siapapun orang yang melihat bayi tersebut pasti jatuh cinta. Yang sering kita baca, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapapun yang menatap wajahmu wahai Rasul, maka dia akan merasakan bahagia. Ditatap nih bayi tersebut oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah senang bahagia banget. Ini bayi tampan banget. Bayi ini ganteng, tampan, masya Allah, dari wajahnya ini memancarkan cahaya. Ini pasti bukan orang sembarangan. Nah seperti itu. Ternyata jamaah sekalian, dibawalah ini keledainya jamaah yang tadi Halimatus Sa'diyah itu selalu belakangan dia. Ketika Rasulullah SAW sudah ada di gendongan dia, pada Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan daripada kekuasaannya. Hanya untuk apa? Untuk membela kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW kecil pada saat kecil waktu itu. Ketika sudah diangkat jemaah sekalian, keledai yang tadinya lelah, ini keledai yang capek jalan. Ketika ada Nabi Muhammad SAW, ini keledai nggak ada capek-capeknya, Pak. Keledai nggak ada capek-capeknya. Sehingga apa? Dia jalan terus sampai apa? Sampai orang yang tadi ambil bayi pertama dan yang kedua itu didahului oleh Siti Halimatus Sa'diyah jemaah. Bisa dipahami? Ya, ini kemuliaan daripada Sayyidina Muhammad SAW. Ya, kalau misalnya kita buka sejarah-sejarah Rasulullah SAW, demi Allah tidak akan cukup. Ya, apalagi kita misalnya cuma sampai 1 malam kita bahas kisah Rasulullah SAW, kita nggak akan sampai. Nanti insya Allah kesempatan akan kita lanjutkan lagi bagaimana proses pembelahan dada Rasulullah SAW. Jadi operasi itu bukan cuma sekarang adanya. Dulu Rasulullah SAW pun pernah dioperasi. Cuma operasinya bukan dengan dokter. Yang mengoperasi adalah malaikat Jibril alaihissalam. Paham ya? Nanti akan saya sampaikan kembali. Namun poin yang terpenting pada saat ini adalah bagaimana caranya kita untuk lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara ini. Walaupun ada orang-orang yang mengatakan Maulidun Nabi bid'ah, orang-orang mengatakan itu enggak ada dasarnya, itu enggak ada. Biarkan mereka mengatakan hal seperti itu. Tetapi ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, semuanya akan menjadi buta. Paham? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebelum saya tutup, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 2 orang yang berseteru jamaah sekalian. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala jamaah di situ ada seorang hamba yang dia ini bicara sama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al Imam Ghazali. Kata hamba tersebut, wahai Allah, mana ibadah-ibadahku yang dulu di dunia yang banyak? Aku ini dulu ibadah banyak ketika di dunia. Ini kata hamba tersebut. Namun jamaah sekalian, ketika ditimbang, semua ibadah-ibadah dia itu nggak ada apa-apanya dibanding nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia banyak ibadah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Antarkan dia ke neraka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada satu